Kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara dan jangan lengah setelah vaksinasi masih menjadi tema kita malam ini. Dan kalau di segmen awal kita sudah berbincang dengan Wakil Wali Kota Bogor ada Pak Deddy Arahim. Di segmen ini saya akan berbincang dengan penerima vaksinasi untuk kategori lansia yang kira-kira bagaimana pengalamannya setelah divaksin dan juga apa yang bisa dibagi. Karena kan kita tahu bahwa proses vaksinasi untuk saat ini sedang berlangsung untuk berbagai kategori, ada lansia, pejabat publik juga, pemuka agama, bahkan awak media. Nah, di segmen ini saya tersambung melalui Zoom call ada Ibu Sri Wahyuti, ini lansia penerima vaksin. Bu Sri, apa kabar? Baik. Ya, bisa dengar suara saya jelas ya Bu ya? Bisa. Sehat ya Bu? Sehat. Sehat, waduh, kelihatan segar sekali mukanya. Ya. Oke, Bu Sri, kita bicara vaksinasi untuk lansia. Ini Anda salah satu penerimanya ya Bu ya? Ya. Berarti sudah 2 kali suntik ya? Bukan, baru 1 kali. Baru 1 kali, kapan itu Bu? 1 kali? Hari Senin yang lalu. Oh, Senin yang lalu. Berarti Ya. baru sekali dan 2 minggu lagi ya akan untuk vaksinasi kedua. Tanggal 6 April nanti. Tanggal 6 April. Kedua. Oke, kalau bicara pengalaman Ibu Senin lalu vaksinasi, itu untuk yang pertama kali. Sebelum vaksinasi, prosesnya seperti apa Bu? Didatanya oleh siapa atau seperti apa? Saya daftarnya melalui online. Salah satu teman yang nge-share linknya. Baik. Jadi saya pilih yang DKI. Ya, saya isi berdua dengan ipar saya. Baik. Nah, terus tapi nggak dipanggil-panggil. Lama sekali nggak dipanggil sampai adik-adik saya mau daftarin sendiri lagi gitu kan. Baik. Tapi sulit gitu loh. Terus saya juga nggak tahu apakah pendaftaran yang saya isi itu di link dari mana saya mau ngeceknya gitu. Iya, iya. Akhirnya saya minta tolong ya seseorang yang anak muda yang bisa ngecek gitu. Ternyata saya masih ada terdaftar betul gitu loh. Baik. Tapi adik saya sudah langsung ke rumah sakit itu RSUD Kembangan karena saya pilihnya di RSUD Kembangan. Adik saya ke sana tunjukin gitu bahwa ini kakak saya sudah daftar. Daftar, oke. Malah di sana membingungkan, dibilang ini daftarnya salah. Terus? Harus daftar ulang katanya. Kebetulan adik saya HP-nya nggak ada kuotanya, didaftarkan oleh petugas rumah sakit, ya kan? Tapi nggak ditaruh nomor telepon saya. Baik. Sedangkan saya waktu mendaftar nomor telepon saya cantumkan. Nah, tiba-tiba saya dapat WA untuk segera vaksinasi tanggal 8. Oke. Senin kemarin. Baik. Ya. WA-nya hari Jumat. Jadi ya pasti saya yang pertama itu yang saya daftar. Oke, udah benar. jadi kalau kita bicara prosesnya Bu Sri awalnya agak ribet ya. Jadi tadi berbelit-belit dan ini juga harus perhatian nih untuk pihak-pihak terkait pemerintah karena kan kita masyarakat apalagi yang prioritas lansia tadi sudah mendaftar harusnya agak lebih mudah ya Bu karena kan faktor usia juga kita tahu tidak semua bisa kayak Ibu melek internet loh Bu. Enggak, itu juga saya bingung udah saya isi kalau saya mau ngecek kemana gitu saya nggak tahu lagi. Baik, ya tapi tapi paling tidak sudah divaksin untuk tanggal 8 tadi tapi PR-nya ya Bu ya untuk pemerintah dan dinas terkait bahwa prosesnya harusnya bisa lebih simpel ya, sederhana seperti itu ya, dan jangan membingungkan. Sih, kalau boleh diusulkan ya, melalui RT betul. Atau kompleks di mana kita tinggal gitu loh. Jadi jangan kalau anak saya lagi di rumah, kalau anak saya nggak ada, saya juga bingung. Benar. Iya. Ini juga ya, semoga ini jadi perhatian. Tapi ya tadi paling tidak Bu Sri sudah mendapatkan vaksin dan pembelajaran ya untuk banyak orang bahwa memang tadi prosesnya yang harus kita sama-sama awasi dan juga kita minta untuk perbaikan ke depannya ya Bu ya Sri ya. Iya. Oke Bu, bicara proses vaksin, Anda Senin kemarin divaksin. Lalu kita tahu saya juga divaksin beberapa minggu yang lalu Bu. Banyak beberapa teman ada yang ngantuk,
demam sedikit, ada yang lapar, ada yang juga mungkin ya meriang seperti itu. Kalau Bu Sri sendiri apa nih setelah divaksin? Nah, iya, saya kerasanya pegel-pegel aja ya, Aha, pegel gitu di tangan itu. oke. Tapi saya malah seger, saya malah bisa olahraga, pulang-pulang saya bisa ngepel, saya bisa senam-senam. Baik, hebat loh. Iya, Kak, saya Oh, nggak ngaruh soal ngantuk. iya, Cuman biasanya memang pegal tidur jam biasa itu. 12, Aha, kali ini tidurnya jam 10, oke. lebih awal. Lebih awal. Lebih awal aja. Bagus dong, tidurnya Bangun juga tetap pagi. bangun tetap pagi. Tapi Bu, ini menarik bahwa jadi kita nggak perlu takut ya, karena banyak beberapa orang kan kalau vaksin katanya takut demam segala macam. Ya walaupun memang itu ada, cuman kan itu ya normal sekali. Tapi kalau Ibu Sri sendiri tidak merasakan yang Enggak, ya biasa aja lah gitu ya. biasa. Iya. Saya pun kalau berbagi pengalaman, saya juga vaksin Bu, 1 minggu 2 minggu yang lalu deh. Nanti next kedua juga sama nggak ngerasa apa-apa, cuman apa ya? Nggak ada apa-apa sih. Iya, Tapi nggak tiap apa-apa. orang beda-beda kan ya. Iya. Oke. Anak saya yang Oh. lain malah ngantuk. Iya. Lama katanya. Aha. Karena Iya. beda orang tadi Bu Sri, bahwa beda orang beda efeknya. Tapi satu hal yang harus kita bagi atau edukasi bersama bahwa sebenarnya vaksin tidak membahayakan, apalagi efeknya yang serem-serem nggak ada ya Bu ya. Iya, enggak. Lalu, lalu Bu, kalau bicara vaksinasi, Anda sendiri selama menjalani setelah vaksin, apa yang Anda jaga? Apakah tadi mengurangi kontak dengan orang atau mengurangi keluar rumah atau ada hal-hal lain yang Ibu Sri lakukan? Kebetulan dari hari Senin sampai sekarang belum keluar rumah. Bagus dong, jangan kalau Belum nggak keluar perlu. rumah. Iya. Saya tetap saja Mhm. menjalanin kayak protokol biasa. Kalau saya belanja ke depan, saya pakai masker. Betul. Ya, Mhm. nanti sampai depan rumah saya cuci kaki saya. Ya, itu cuci tangan, cuci kaki gitu. Oke, Tetap aja seperti sebelum saya divaksin. baik. Ya, iya itu memang harus dilakukan karena ini kan juga yang dianjurkan dokter ya Bu ya, ketika kita vaksin juga Iya. 3M tetap harus dijaga. Lalu Bu, kalau bicara untuk lansia sendiri, Ibu Sri sendiri ada teman-teman lain yang juga mungkin seumuran atau tetangga yang sudah menerima vaksin? Sudah ada ipar saya bareng sama saya. Oh, bareng itu juga. Tapi saya dipanggilnya sendiri. Aha. Saya daftarnya berdua. Mhm. Dipanggil sendiri tapi saya ajak aja. Saya minta tolong. Saya Baik. bilang rumahnya berdekatan gitu kan. Tapi ditolongin juga. Diizinkan ya, diberi ya. Ya, diizinkan. Oke. Sama dia nggak rasa apa-apa. Malamnya memang ngantuk aja gitu. Baik. Bu Sri, kalau tadi Anda menyoroti pendaftaran vaksin ya, yang memang agak menyusahkan seperti itu. Ada baiknya kalau kita bisa, apalagi untuk lansia itu didata RT ya Bu ya, atau klaster-klaster Iya. perumahan gitu ya. Ya. Seperti itu. Dan ini memang beberapa saudara saya yang Ibu di mana Bu tinggalnya Bu? Kalau boleh tahu? Di Geraha Raya. Bintaro ya? Ciledug. Ke arah Tangerang Selatan tuh. Iya, Tangsel ya Bu ya. Tapi Iya. memang ada beberapa Saya Bu. baru pindah. Oke. Makanya KTP saya masih di Jakarta. DKI tadi dapat slotnya DKI ya. Iya. Di Kembangan tadi ya Bu Sri ya. Iya, di Kembangan. Baik. Bu, kalau tadi Ibu tidak ada keluhan, lalu tidak ada meriang segala macam. Kalau untuk vaksin kedua nanti Ibu Sri masih takut nggak sih atau sebenarnya udah biasa aja gitu? Enggak, saya emang gak ada takutnya. Bagus. Gak ada takutnya. Iya dong. Karena Iya. banyak orang tuh Bu, sekarang udah gratis vaksinnya masih aja ngeyel Bu. Takut. Enggak, saya rasa banyak kok. Rame di rumah sakit rame. Gak pada takut. Justru kita harus bersyukur ya Bu, dapat vaksin giliran mungkin duluan seperti itu ya. Iya. Jadi Tapi kalau- saya ngantri kalau- 105 loh. 105. 105. Nah. Dijemur sampai 3,5 jam. Mhm. Kan di lapangan tuh. Betul. Duduknya. Aha. Tapi ada juga yang ngumpul-ngumpulan yang depan-depan. Iya. Iya, sampai 3,5 jam di tanggang.
Oke. Dipanggang. Baik, Bu Sri, ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk Ibu Sri. Kalau kita mungkin untuk masyarakat, untuk yang seusia Ibu Sri ya, pesan Ibu Sri apa sih untuk yang akan menerima vaksin ataupun juga sudah menjalani vaksin? Pesan saya ya Hmm. nggak usah takut. Oke. Vaksin itu justru bagus buat kita Mhm. supaya antioksidannya meningkat ya untuk Mhm. melawan virus-virusnya itu ya. Baik. Itu Heeh. aja pesan saya. Iya, baik. Antibody, Bu ya? Ya antibody, ya antibody ya. Nggak apa-apa. Anggap Ya aja ini, antibodinya anggap aja meningkat. cucunya koreksi omanya Iya. nih. Apalagi oma-oma ya. Iya, nggak apa-apa. Bu Sri, terima kasih loh udah berbagi Ya, pengalaman, sehat-sehat ya. Tetap amin. patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa harus Ya. makan sayur, makan Ya, buah, vitamin. minum vitamin. Jangan makan, ya kurangin yang goreng-gorengan ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik. Tadi perbincangan kita dengan salah satu penerima vaksin ya COVID-19 yang baru divaksin Senin lalu untuk kategori lansia. Seru pengalamannya, ini bisa jadi pembelajaran atau untuk kita mempersiapkan saudara atau orang tua di rumah yang mungkin akan menerima vaksin dalam waktu dekat. Dan kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.